Ada banyak banget hal yang indah di dunia ini. Pemandangan alam, cowok ganteng, cewek cantik, arsitektur, karya seni, sunset, bintang, bunga, banyak banget lah ya. Nah, keindahan itu nggak tangible, tapi kita tahu nih ada perasaan seneng kalau kita lihat yang indah. Kurang lebih indah itu adalah sesuatu yang enak untuk dilihat, mau itu karena warnanya, bentuknya, proporsinya, pokoknya menyenangkan untuk dilihat. Pengalaman manusia dalam menikmati keindahan tuh udah ada berjuta-juta tahun yang lalu. Bahkan alat-alat ciptaan manusia yang pertama kita temukan tuh bentuknya udah simetris dan rapi. Para peneliti mencoba mencari alasan kenapa kok nenek moyang kita bikin alatnya simetris gitu. Ya practical reasons-nya apa gitu. Tapi nggak ketemu alasannya. Jadi kesimpulannya diambil kenapa tuh zaman prasejarah itu bentuknya teardrop ya karena mereka suka aja kayak gitu karena alasan estetik. Tapi kenapa mereka punya preferensi estetik kayak gitu? Sepanjang sejarah makna keindahan udah banyak berubah, yang dulunya dianggap indah bisa aja sekarang nggak indah, atau sebaliknya yang menurut standar estetik dulu itu nggak indah sekarang dianggap indah. Tapi ada nih standar keindahan yang tidak lekang dimakan waktu, misalnya kayak golden ratio, simetris, pola geometris. Biar bentukan yang kayak gitu tuh dianggap indah, udah konsisten dianggap indah dalam budaya arsitektur sejak zaman dulu banget sampai sekarang. Manusia tuh udah punya kesepakatan inheren soal standar indah. Kita bisa mengenali dengan cara yang sama dan memang ternyata pattern-pattern yang dipersepsikan indah oleh manusia itu adalah pattern-pattern yang biasa ada di alam dan jadi bagian of our biology untuk membantu nenek moyang kita survive. Gimana cara keindahan menunjang survivability? Nah, ada proverb yang katanya beauty is in the eye of the beholder. Maksudnya beauty itu subjektif, nggak objektif. Tergantung siapa yang ngelihat. Bisa jadi yang dilihat A indah, B yang ngeliatnya jelek. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kita menilai keindahan secara objektif? Karena kita tahu nih ada suatu hal yang sama tapi bisa dianggap indah. Sama-sama indah gitu oleh orang hampir sedunia. Ya siapa yang nggak setuju kalau langit berbintang itu indah? Sunset di pantai itu indah, bunga-bunga warna-warni itu indah, danau yang jernih itu indah, ya kan? Siapa yang nggak setuju? Nah, tonton selengkapnya di channel YouTube Forbidden Questions, referensi dan rekomendasi bacaan selalu aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Pola yang kita bisa sense indah kayak pola fraktal atau geometris itu ada banyak di alam. Kayak misalnya rumah keong, kelopak bunga, buah, gelombang laut atau awan. Nah, ngenalin pola-pola kayak gini dengan benar tuh skill yang krusial buat nenek moyang kita ya dalam upaya bertahan hidup. Misalnya nih ngenalin pola awan tuh bikin kita aware nih ini mau hujan gak ya? Kalau kita lihat sayur atau buah rada penyok bonyok gitu jadi was-was kan nih kalau dimakan aman gak ya? Nah, hal lain kenapa benda yang simetris itu indah? Karena benda simetris itu memberikan persepsi sebagaimana seharusnya. Akar, batang pohon, daun, bunga, dan buah-buahan tumbuh secara simetris. Kalau ada domba atau kambing yang tanduknya simetris itu nunjukin kalau hewan itu sehat dan bisa jadi sumber nutrisi yang baik buat dimakan. Wajah dan tubuh yang simetris nunjukin kemungkinan orang itu dari keturunan keluarga yang sehat dan subur. Nah, karena benda-benda simetris itu familiar banget buat kita, jadinya familiar nih buat otak kita. Familiarity ini ngebantu ancestor kita evaluate mana yang aman, makanya ngelihat bentuk simetris tuh bisa trigger rasa nyaman dan somewhat seneng. Jadi ya, our sense of beauty itu sangat mungkin evolve dari pattern recognition. Dan insting kita dalam mempersepsikan beauty itu hardwired. Ada proverb yang katanya beauty is in the eye of beholder. Maksudnya beauty itu subjektif nggak objektif tergantung siapa yang lihat. Nah, bisa jadi sebenarnya nggak sesubjektif itu. Karena kita tahu kan ada sesuatu hal yang sama tapi bisa dianggap indah sama orang hampir sedunia. Kayak contoh yang tadi aku bilang, langit berbintang, sunset di pantai, bunga-bunga warna-warni gitu, atau danau yang jernih. Nah, siapa yang nggak setuju? Ya mungkin ada yang nggak setuju. Variasi kan selalu ada ya, tapi pasti jarang banget. Nah, apa yang kita persepsikan indah dan nggak indah itu evolve sejalan dengan kebutuhan survival. Pemandangan alam misalnya pemandangan hutan. Nah, hutan yang rimbun dan hijau akan kita persepsikan indah dibanding hutan yang pohon-pohonnya pada mati. Nah, alat kayak kapak yang dibikin manusia zaman batu, bentuknya simetris dan itu bagus. Karena itu nunjukin keterampilan tinggi. Nah, keterampilan itu berkorelasi sama survivability, sama kemampuan bertahan hidup. Kayak itu kan berarti hasil koordinasi mata dan tangan yang bagus ya. Kreatif, inovatif, dan teliti. Nah, itu kan kualitas-kualitas yang sangat menunjang survivability.
Persepsi kita akan keindahan tuh bukan subjektif secara absolut ya. Ada pattern umum yang mana manusia secara umum sepakat nih kalau beberapa hal itu indah gitu. Ya emang kontribusi pengaruh lingkungan juga ada, cuman nggak tahu ya seberapa proporsi pengaruh lingkungan dan bawaan itu gimana proporsinya. Tapi yang jelas ada kontribusi bawaan yang cukup signifikan. Sekarang kita, terutama yang tinggal di perkotaan, jadi rada terbatas nih kalau mau lihat alam hijau terbuka. Padahal kita tuh butuh loh. Karena itu ngasih kita sense of beauty, hence sense of safety, sense of happiness. Cuman kayaknya para kontraktor sekarang lebih ngeliatnya ya practicality dan functionality aja. Makanya banyak apartemen-apartemen dibangun tinggi-tinggi, kamarnya kotak-kotak sempit doang. Nah manusia butuh lihat yang indah. Kalau kelamaan gak lihat yang indah, manusia jadi rentan stres dan bosan. Kita emang udah nggak lagi navigate nature di alam liar ya. Hidup kita aman nih dari hewan buas, tapi insting kita terhadap kebutuhan atas keindahan itu ya masih sama. Masih butuh pemandangan alam untuk signaling insting bahwa kita aman dan akan bertahan hidup. Intinya keindahan punya dampak untuk well-being kita, untuk kebahagiaan kita secara general ya. Keindahan itu signaling informasi yang meaningful di dalam proses otak kita. Ya kenyataannya begitu. Setuju nggak kamu? Gimana nih supaya surrounding kita, surrounding kamu jadi lebih indah gitu. Supaya rada happy dikit. Tulis di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Like, share, dan subscribe. Aku Mela mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya.